Nah, pertanyaan saya, roh itu pernah apa? Pernah nyungsep, pernah telentang, pernah ketiduran, pernah pingsan, atau pernah koma, atau pernah mati? Kenapa dia dibangkitkan? Apaan ini, brother? Gini dia Uni, ini kan dalam Kristen Apa itu? ya kan. Di dalam tubuh manusia itu kan ada jasmani, ada roh, ya kan. Di dalam tubuh itu ada roh, iya. Terus? Ketika jasmaninya menjadi mati, maka rohnya lah yang akan bertanggung jawab atas dosa-dosa jasmaninya. Nah, jadi roh lah yang akan dihakimi. Gitu dia Uni. Roh yang akan dihakimi? Iya. Dihakimi atas dasar apa roh? Memang ketika kamu mencuri di Alfamart, itu hanya roh saja yang mencuri. Jasadmu nggak ikut mencuri. Berarti ketika jasadmu yang menikmati, ini mohon maaf nih, agak kasar sedikit nih. Ini mohon maaf. Dengarkan teman-teman, dengarkan baik-baik. Ini logika nih ya. Ketika ada seorang penjahat memperkodok orang lain yang menikmati ruhnya atau jasadnya, ruhnya saja atau jasadnya, silakan. Iya, jasmaninya lah Uni. Nah, yang dihukum apanya? Rohnya? Iya, karena pandai kali jasmani Tuhanmu bertanggung yang jawab menikmati terhadap jasmaninya. Dengar teman-teman, pandai kali Tuhanmu. Yang melakukan kejahatan adalah ruh dan jasadnya, tapi yang dihukum hanya ruhnya aja. Yang merasakan sakit adalah jasad, yang merasakan nikmat adalah jasad. Emang ruh bisa merasakan sakit dan nikmatnya tanpa jasad? Iya, di hari penghangkipan nanti dia bisa merasakan. Makanya itu jasmani harus bertanggung jawab. Coba tunjukkan. Kamu tahu nggak ayat dalam kitabmu ya? Lebih baik matamu dicungkil, tanganmu dipotong daripada sebadan utuh kau dimasukkan ke dalam neraka, kata Tuhanmu loh. Ini gimana ini kalian ini? Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Itu Ini kan kalian ini lucu sekali. Ini logikamu pakai Adi. Ketika ada orang memperkodok orang lain, yang menikmati kelamin orang lain adalah tubuh jasadnya. Tiba-tiba tubuh jasadnya dihancurkan begitu saja, yang dihukum adalah rohnya. Hebat kali Tuhanmu ini. Iya, memang gitulah aturannya, gimana lagi ya kan. Siapa? Coba tunjukkan aturan begitu. Coba tunjukkan. Kalau jasad yang berdosa, ruh yang dihukum, mana? Coba. Dalilnya mana? Ya, dalilnya nggak ada, tapi pengertiannya seperti itulah dari ayat yang sudah saya bacakan dalam 1 Korintus. Apa-apaan ini? Itu tanda itu. Tanda on. Brother ya. Oke, Dengarkan. Tadi definisi bangkit kalian sudah blunder. Yang namanya bangkit itu yang mati. Kalau yang tidak pernah mati, maka dia nggak pakai kata bangkit, dicabut. Makanya dalam Islam itu dicabut ruh. Yang dibangkitkan adalah jasad. Cara membangkitkan jasad adalah mengembalikan ruh yang dicabut tadi kembali ke dalam jasad yang telah hancur, yang kemudian diciptakan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Itu baru relevan. Ya, brother. Tapi kalau kalian Kristen mengatakan kalian dibangkitkan roh saja, berarti nggak pakai kata bangkit. Harusnya apa? Rohnya dicabut, jasadnya dimatikan, lalu diangkat ke surga. Nggak usah pakai bangkit. Maka kalian tidak percaya hari kebangkitan. Masa gitu aja nggak paham sih? Panjang kali nanti bunyi ayatnya kalau gitu nih. Panjang kali bunyi ayatnya gimana ini? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Gimana nih ya? Enggak kan, kalau yang seperti Uni bilang, penjelasan kebangkitan itu harus dicabut rohnya, lalu Bukan, gini loh. Apakah yang tidak pernah mati harus bisa dibangkitkan? Dia nggak pernah mati, tapi dibangkitkan. Masuk nggak? Relevan nggak kata-kata itu? Enggak, gini kan, dalam satu pribadi itu kan ada roh sama jasmani. Nih kamu baca nih ya. Udah kita pakai literasi aja ya, nggak usah bertele-tele lah. Muak saya lama-lama ya. Kamu baca literasi Yahudi ya. Bagaimana kebangkitan menurut orang Yahudi? Ya, kamu baca literasi ya. Nih, kamu baca ini sarapan pagi biblikal ya. Ini kalian nih orang Kristen ini karena nggak punya panduan, makanya kalian begini. Nih lihat nih, ini punya berita Wahyu ya. Nih ya, ini bicara tentang kebangkitan dalam PL, paham ya? Nah, kamu baca baik-baik nih. Dalam Misnah Pirket Avot 422 dituliskan, mereka yang dilahirkan ditakdirkan untuk mati, dan mereka yang mati ditakdirkan untuk kebangkitan. Jadi yang bangkit itu yang mati. Yang bangkit orang-orang Yahudi secara universal bersama-sama menunggu kebangkitan tubuh fisik.
kebangkitan tubuh fisik bagi semua orang, baik orang jahat maupun orang benar. Ini Yahudi, kalian karesteng bilang roh yang dibangkitkan, apa ini? Nah, jadi kalian ini berbeda dengan orang Yahudi, dengan orang, aduh kalian ini ngada-ngadain lah kalian inilah. Nih, orang Kristen menurut murid Tawayu berpikir tentang tubuh yang dibangkitkan, tetapi sebagai yang diubah sedemikian rupa sehingga tepat guna bagi kehidupan yang akan datang. Nggak ada di sini dikatakan roh. Mana roh itu? Ada-ada ya kalian ini loh. Ini Yahudi ini punya pasal nih. Ini Yahudi ini punya data nih. Orang Yahudi saja percaya dengan kebangkitan tubuh jasmani. Kok kalian ini dapat ajaran dari mana sih kalau yang dibangkitkan hanya roh saja? Hah? Misnah itu punya orang Yahudi ya. Nah kalian yang ngajarin mana bahwa yang dibangkitkan hanya roh mana. Aduh, parah kali kalian ini ah. Ya dibully lah, masa enggak pula? Udah lupa ayatnya, bentar saya cari lagi ya. Tuhan kalian aja mati bangkitnya pakai badan utuh loh, bukan cuma roh. Bahkan dia sendiri peganglah tanganku, peganglah lambungku. Aku hantu tidak memiliki seperti itu, roh tidak memiliki seperti itu. Dia aja bilang loh kalau dia tuh bangkit sebadan utuh loh. Kok kalian pula bilang bangkit dari kematian itu bangkit secara roh-rohan? Apa-apaan kalian ini? Ya Allah, banyak kali lah penyimpangannya kalian lakukan. Merusak peradaban kalian ini, serius. Kalian bukan hanya merusak peradaban di dunia, merusak peradaban di akhirat pun kalian ini loh. Tuhan kalian aja mati badannya terangkat. Tuhan kalian aja mati sempat-sempatnya makan ikan goreng loh. Pakai jasad itu. Ada ya kalian ini, herannya aku. Tapi kan bisa diubah dalam sekejap mata. Ya, jadi ubah jadi apa? Jadi roh. Iya, tubuh kemuliaan. Ya mana Tuhan mau berubah jadi roh? Kapan Tuhan mau berubah jadi roh mana? Iya, saya akan bacakan dalam kitab Bacakan. Iya. Oh, mengikuti pengajaran Paulus, pantas lah kalian ini tersesat. Iya, ini dia Filipi pasal 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya. Tubuh siapa? Tubuh yang mulia siapa? Tubuh Yesus. Emang tubuh Yesus roh? Sejak kapan Yesus jadi roh? Saya minta Yesus jadi roh, mana dalilnya? Iya, secara terang benderang sih nggak ada dituliskan, tapi Udahlah, dari berhentilah kalau nggak ada, nggak usah dijelaskan, jangan asumsi. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Saya minta dalilnya dulu. Jangan jelaskan kamu menjelaskan sesuatu yang nggak ada dalilnya nih, ada aja nih. Saya minta mana Yesus pernah jadi roh? Iya, secara apa namanya? Terus Kalau nggak ada udah diam. Berarti nggak ada, udah siap, diam. Udah. Shh. Lanjut yang lain. Ya, halo nih. Halo Kak Fitri Sidauduk. Silakan Kak Fitri, ada yang mau ditanyakan tentang Islam atau ada yang mau dijelaskan? Bertanya saja, brother, sister, silakan. Saya hanya ini menambahkan apa yang disampaikan oleh saudara saya tadi, Bang Adi ya. Benar, yang dibangkitkan itu adalah tubuh, karena yang mati itu adalah tubuh. Tapi ketika bangkit, tubuh jasmani ini diubah menjadi tubuh yang tidak bisa binasa, dan itulah yang nanti naik ke surga. Karena kalau tubuh kita yang kayak sekarang, tapi tubuh sister, tapi tubuh ya, tubuh jasmani tapi ya udah, berarti itu nggak ada perbedaan ya, itu nggak ada perbedaan dengan Islam ya. Artinya itu hanya membantah bahwa kalian diciptakan jadi roh, itu aja sih. Clear berarti kita nggak ada perbedaan berarti. Oke, dengar, coba saya lanjut sedikit ya. Jadi tapi tubuh yang dibangkitkan itu bukan tubuh seperti yang kita punya sekarang, ya. Jadi ya, saya paham itu. Yang saya tanya itu kan bukan roh. Intinya kalian berarti Anda sudah membantah bahwa manusia itu diciptakan jadi roh di surga. Itu aja, clear. Nggak perlu diperdebatkan lagi bagaimana tubuh kemuliaan itu ya. Yang penting tubuh, jasad, jasmani, oke? Clear ya, tidak usah perdebatkan sesuatu yang tidak ada gitu loh. Anda sudah mengklaim bahwa nanti dibangkitkan itu ya tubuh jasmani.
namanya adalah jasmani kemuliaan. Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti orang-orang Islam itu dengan tubuhnya juga bukan tubuh seperti yang saya punya sekarang ini, yang punya bekas korengan ini. Tangan saya ini punya bekas koreng loh. Jadi kalau saya dibangkitkan, apakah punya bekas koreng? Ya tidak lah, tentu dimuliakan. Yang saya tanyakan itu adalah dalil di mana orang Kristen itu dibangkitkan hanya roh saja. Anda membantah, berarti kita tidak ada perdebatan. Kita masuk ke diskusi selanjutnya, sister, ya, biar nggak berbelit-belit. Oke, selanjutnya Uni, tapi yang mau saya sampaikan adalah ketika tubuh ini nanti masuk ke surga, ini kan sudah diisi dengan tubuh kemuliaan. Jadi kalau sister tadi bilang, ya it's okay kalau mau bahas tentang gender, ya, karena ini kan tubuh kemuliaan dan kami nanti di surga. Maaf sekali, saya hanya sampaikan iman kekristenan menurut kami, ya. Jadi ketika nanti masuk surga, di situ tidak akan pernah diperdulikan laki-laki atau perempuan. Jadi, kalaupun kalian katakan kalau genital kami ini hanyalah aksesoris, itu benar. Karena tugas kami di surga nanti hanya untuk memuji-muji Tuhan. Tidak ada hal lain yang kami kerjakan di surga selain memuji Tuhan. Kalau ada perbedaan antara iman Kristen dengan iman yang Uni imani, ya terima perbedaan itu, jangan diperdebatkan karena itu. Tapi saya harus memperdebatkan ini, sister, karena saya baca kitab Anda. Di dalam kitab Anda, Abraham itu makan, bukan hanya memuji-muji Tuhan, ya, makan dan minum dia, ya. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu. Jadi kalau Anda bilang kerjaan kalian hanya memuji-muji Tuhan, saya pikir itu asumsi liar dari doktrin Kristen. Kenapa? Karena dalam kitab Anda tertulis. Itu tertulis di Wahyu nih. Jadi iya, begini, sister, Anda baca juga kitab Anda. Ya, Tadi Ustaz Ari sudah membawakan dalil itu. Abraham itu duduk makan semeja dengan orang-orang yang bahkan masuk surga. Ada prosesi makan memakan di sana nanti, ya. Dan ketika kalian berbicara bahwa kalian tidak mengerjakan apa-apa kecuali memuji-muji, kalian kan mendapatkannya dari kitab Wahyu. Sementara itu kontradiksi dengan kitab yang lain, Injil Sinoptik, ya, Bible Sinoptik, di mana dikatakan Abraham itu bahkan ada mejanya, ada makan-makannya, begitu. Uni, saya sampaikan, ya, sebenarnya tadi saya naik ke sini juga tidak sengaja, ya. Ini pertama kali saya ketemu dengan Uni. Yang mau saya sampaikan adalah surga dan neraka itu kan belum pernah kita lihat, ya, Uni. Jadi pesan saya sih buat semuanya, buat yang Kristen, yang selain Kristen juga, memperdebatkan agama ini tidak akan selesai-selesai, Uni, karena ini pada akhirnya nanti kita akan lihat di akhir siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kalau sister, izin, kami tidak sedang, ini Anda sedang intervensi. No. Kalau Anda mengintervensi. Anda, silakan ikuti apa yang Anda percayai. Oh jelas, saya percaya. Keimanan kami. Anda melarang saya berdebat? Kami sudah melarang saya berdebat? Ikut Yesus. Kami sudah percaya kalau Yesus itu adalah juru selamat kami. Ya, jadi silakan. Terus apa kaitannya sama saya? Untuk selalu mempertanyakan keimanan Kristen kami. Loh, itu hak kok saya nggak berhak? Emang Anda siapa ngatur saya? Oten betina. Jadi kalau Anda ngatur saya dengan Nabi Muhammadmu, percaya ya, dengan kenapa Anda ngatur saya? Anda siapa saya? Loh, ini buktinya saya sedang menunjukkan kepercayaan saya bahwa Rasul saya mengajarkan sampaikanlah satu ayat. Duit semua. Kalian di sini kok malah nyerang pribadi. Islam. Ini nge-framing aja. Tadi sok baik malah nyerang pribadi. Inilah Kristen nih, ular beludak. Ajaran kasih, katanya ajaran kasih tampol. Ya, ini ular beludak, ya. Tadi sok baik, ya, dengan kata-kata sok ramah di awal, tapi ketika ketampol dengan datanya bahwa Abraham itu makan di surga, langsung kejang, tantrum, nuduh kita cari uang. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Ini Kristen, teman-teman, ya. Ini orang Kristen nih, diajarkan untuk nuduh-nuduh tanpa bukti. Dia bilang kita cari uang. Lu nggak tahu kalau gue punya banyak duit? Jangan nuduh-nuduh lah. Masa kayak gini jadi Kristen? Masa menghalangi kami berdebat, berdiskusi? Masa menghalang-halangi kami menyebarkan kebenaran? Anda cari duit di sini. Saya tahu. Ya. Anda cari duit. Anda tahu apa tentang saya? Teriak-teriak. Guk. Kenapa? Tunggu. Anda Tuhan. Listen to me. Kata Yesus, kau buang dulu selumbar yang ada di matamu, jangan kau menghakimi. Kau saja tidak ikuti kepercayaanmu kok. Kau saja tidak mengikuti kepercayaan. Ya udah, kalau kau nggak percaya turun. Ya. Kalau kau nggak percaya turun. Turunkan Turunlah.
Berarti Anda kau itu nggak bisa tidak turun mempunyai- kayak kucing, naik Anda nggak bisa tidak turun. mempunyai hak untuk mengurusi keimanan orang lain. Loh, saya Ya? punya hak untuk bicara di ruang publik kok. Kau Jadi siapa ini forum ngatur-ngatur? diskusi. Sebentar ini forum diskusi. Kami tidak pernah mewajibkan teman-teman Kristen naik. Cuman yang naik itu ya Kristen. Akhirnya kita diskusi gitu. Jadi di sini komal diskusi untuk mendapatkan pencerahan agama mana yang benar. Kemudian nanti hasil diskusi itu bisa nanti diambil hikmahnya oleh para netizen penonton yang ada di bawah. Lanjut nih. Jadi perempuan tadi itu menunjukkan ular beludak ya. Ular beludak itu apa? Dia terlihat pelan-pelan, tapi ketika sudah mulai terdesak dia matok teman-teman ya. Ular beludak. Di awal kan dia, saya naik hanya ingin menyampaikan bahwa sok baik depan kita. Tapi ketika saya buktikan bahwa dia menipu kita dengan mengatakan bahwa nanti tidak ada hanya memuji-muji Tuhan, saya bacakan itu ayatnya bahwa nanti ada proses memakan bersama Abraham. Ketampol, malu, ya kan? Malu tidak berjiwa besar, akhirnya apa? Kau cuma cari duit. Ini yang disebut dengan ular beludak. Ciri-ciri seperti ini ada pada diri mereka. Ya, jadi mereka ini menghalang-halangi kita berdiskusi. Kenapa? Karena mereka tahu dengan diskusi ini banyak orang yang tercerahkan dan akhirnya memilih untuk mu'alaf. Insya Allah hari ini juga akan ada yang mu'alaf ya Ustadz Arif ya, mudah-mudahan nanti segera. Artinya Fitri tadi hanya umat yang melihat diskusi lintas agama ini sebagai ancaman buat agamanya. Kalau dia menganggap dialektika lintas iman ini sebagai sarana untuk mencerdaskan bangsa, tentu dia akan berkontribusi. Tapi kenapa dia tidak mampu berkontribusi? Karena dia tahu justru dia hanya akan blunder di hadapan kita. Gitu. Jadi dia tantrum tadi, dia halang-halangi kita. Kalian nggak berhak. Siapa bilang emang kau yang menentukan aku berhak atau enggaknya? Siapa yang mengatakan aku tidak berhak membaca kitabmu? Ada undang-undangnya. Kok kau yang ngatur-ngatur? Ya kan? Kuludahi kau nanti. Gitu ya. Lanjut. Silakan Ustadz Arif yang mau bertanya. Kan aku bilang dari tadi kalian ini, karena kalian ini bandel loh. Sedikit kalian membuka mulut kalian untuk menjelaskan agama kalian, ketampol bolak-balik. Kami ini belajar supaya kalian tidak malu, supaya kalian mendapat ilmu tentang Islam. Kami persilahkan kalian bertanya, tapi jangan kalian ajak kami memperdebatkan agama kalian, karena kami sudah belajar. Kami membaca kitab kalian, apapun doktrin kalian hancur di hadapan kami dengan isi kitab kalian sendiri. Begitu loh. Ya. Kami belajar soalnya. Saya mau bertanya. Kan adekku Jos ya, bertanya saja adekku. Di Muslim kan mengikuti ajaran Yesus. Mengapa mereka tidak dibaptis sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus? Kami tidak mengikuti ajaran Yesus perspektif Bible, adekku sayang, ya. Kami tidak mengikuti ajaran Yesus perspektif Biblos. Nah, paham nggak maksudnya itu? Islam itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad, yang mana ajaran Nabi Muhammad ini ya adalah ajaran yang sama diajarkan oleh Nabi Isa kepada kaumnya, dengan mungkin syariatnya agak ada yang berbeda karena timelinenya berbeda. Jadi adekku yang aku cintai ya Yos, kami tidak mengikuti Yesus perspektif Bible. Kami tidak mengenal kata baptis. Baptis itu bahasa Yunani dari kata baptizo, ya, diterjemahkan dari kata tefilah. Kami nggak ngerti itu. Kami bukan orang Yunani, nabi kami. Yang saya tanya adalah justru kalian ngapain dibaptis? Kenapa kalian dibaptis? Karena kami mengikuti ajaran Tuhan Yesus yang menurut. Ya, coba saya tanya, kamu ngikuti ajaran Yesus ya? Betul ya? Betul. Perintah Yesus dibaptis dalam nama siapa? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa nama Roh Kudus? Nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus. Iya. Coba tunjukkan kepada saya bahwa nama Bapa adalah Yesus, nama Roh Kudus adalah Yesus. Siapa itu? Coba tunjukkan dalilnya adekku, sayang, ganteng, sekecamatan. Iya, tunggu. Baru tahu nih kalau nama Roh Kudus Yesus. Saya baru tahu juga kalau nama Bapa adalah Yesus nih.
Berarti ketika Yesus berbicara, Eli Eli lama sabachthani, aku, mengapa kau tinggalkan aku? Ya Bapakku, ya diriku, ampunilah mereka. Hah? Di Yohanes 5 ayat 43. Bacakan dek. Aku datang dalam nama Bapakku, tapi kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas nama. Berarti nama Bapak Yesus. Iya. Berarti orang Bani Israel dulu nggak tahu nama Tuhannya, namanya Yesus berarti. Berarti Musa tidak pernah mengajarkan nama Tuhan itu Yesus berarti ya. Waduh, salah juga nih, sekate-kate juga Musa ini ya. Udah tahu nama Tuhannya Yesus malah nggak dikasih tahu lagi sama orang-orang dulu ya. Ini sekate-kate nih. Yakub dulu nggak pernah menyebut nama Tuhannya Yesus, berarti salah juga dia nih ya. Padahal nama Tuhan itu Yesus. Ngeri juga ya, bahaya juga nih. Tahu nama Bapak itu Yesus. Jadi YHWH itu bukan nama Bapak berarti ya. YHWH itu Bapa, tapi Yesus datang menyatakan namanya, membawa nama Bapa itu. Ya berarti membawa nama YHWH lah, kok nama Yesus? Mana ini? Nama Bapak YHWH, tapi berubah jadi Yesus. Yang betul yang mana ini? Berbeda tafsiran, berbeda bahasa, Kak. Oh berarti YHWH itu artinya adalah Yesus gitu? Iya. Ajarin siapa itu YHWH adalah Yesus? Dek, ya Allah, dek, kasihan orang Yahudi, dek. Nama Tuhan mereka adalah Yesus. Selama ini mereka nggak tahu, dek. Kabarin dulu dek sana, dek, biar nggak diludahi sama orang Yahudi, dek. Kasihan lo Musa nih ada aja nih Musa nih udah tahu namanya Tuhannya Yesus, malah nggak dikasih tahu lah sama orang Israel nih. Aduh, kasihan banget mereka ini. Nabi-nabi dahulu Allah belum menyebutkan namanya. Oh berarti dulu Tuhan nggak punya nama? Iya, karena Allah dulu. Oh, kasihan banget ya mereka orang. Kasihan banget ya dek ya, Musa punya Tuhan nggak pakai nama ya. Kasihan banget ya, aku punya Tuhan nggak punya nama. Kasihan Daud punya Tuhan nggak punya nama. Siapa nama Tuhanmu? Nggak ada nama. Keren, sedih banget mereka ya dek. Makanya itu Tuhan Yesus datang menyatakan dirinya, menyatakan nama Bapaknya, bahwa dialah. Berarti kita perjanjian lama itu pendusta ya dek ya, pendusta banget ya. Kenapa? Karena ada yang nabi yang menuliskan bahwa namaku ditakuti. Berarti mana yang betul nih dek? Mana yang betul ini? Dalam kitab nih saya kasih kamu data ya, nama Tuhan itu ditakuti. Nah, dalam Maleakhi pasal 1 nomor 11, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Yang penipu kamu atau Maleakhi ini dek? Coba dek, kalau Tuhan nggak pernah punya nama dalam perjanjian lama, ini Maleakhi ini penipu berarti nih. Maleakhi 1-11, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Wah, dek, Maleakhi pembohong atau kamu dek? Mana yang benar dek? Maleakhi tidak pembohong, itu kitab nubuatan tentang kedatangan Yesus. Wah, siapa bilang kalau itu kitab nubuatan itu? Berarti Tuhan di situ berbicara, berarti membicarakan sesuatu yang akan terjadi begitu. Waduh, dek, jangan ya, dek. Bahaya nih, dek. Dek, merusak peradaban nih, dek. Nubuatan, Kak. Aduh, dek, jangan ketemu orang Yahudi ya, dek. Bahaya kamu, dek. Diludahi, Bu. Dikuliti kamu nanti, dek. Disalib kamu sama orang Yahudi loh, dek. Tuhanmu aja digantung sama orang Yahudi gara-gara ngaku Tuhan katanya. Apalagi kamu menghina kitab sucinya orang Yahudi loh. Hati-hati ketemu Yahudi ya, dek. Kamu digantung terbalik lo nanti lo. Masa kamu bilang kitab Maleakhi itu tidak percaya Yesus Kristus sebagai Mesias? Dia percayanya akan ada lagi Mesias baru. Iya. Enggak dek, bukan gitu dek. Di situ kan tertulis, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Nama Yesus tuh nggak besar dek. Kamu tahu nggak di Spanyol itu nama Yesus tuh berserak loh, kayak nama Agus loh. Bahkan nama Yesus itu dipakai juga sama penjahat dalam waktu Yesus itu hidup. Yos, jangan gitu Yos, kamu jangan kayak gitu lah. Itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri, akan ada datang membawa namanya. Banyak yang orang memakai namanya. Iya, bahkan ketika orang lagi juga pakai nama Yesus loh, dek. Dek, jangan gitu dek. Masa nama gitu besar dibilang, itu kayak nama Bambang tau, nama Cahyono. Tuh kamu lihat tuh dalam kitab Maleakhi itu dek. Ya, nama Tuhan itu sudah ada ya.
Maleaki, terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di bangsa-bangsa. Emang nama Yesus ditakuti, Dek? Enggak, Dek. Coba kamu perhatikan, Allah sebagai nama tidak pernah sejak alam semesta terbentuk sampai detik ini, tidak ada satupun bukti dan penemuan yang bisa kalian tunjukkan di hadapan kami bahwa kata Allah pernah tersemat menjadi nama makhluk. Gak ada. Itu baru kemuliaan terhadap nama Allah. Gak ada satupun makhluk yang pernah disebut sebagai Allah. Tapi kalau Elohim sudah ada, kalau El sudah ada, apalagi Yesus. Yesus sudah banyak, Dek. Bahkan kamu kalau nonton film Bokpe tuh, mana nama begitu mulia besar nama gitu, Dek, dipakai main ihi sama orang kok. Ngeri. Kalau Allah sebagai asma, ya, tidak ada satupun makhluk yang pernah dipanggil Allah. Bahkan ketika kalian mengambil istilah Arab kata Allah, kalian tidak mampu melafazkan sebagaimana ditafkim, sebagaimana lafaz aslinya. Kalian masuk ke ranah Allah. Bahkan kalian menyebutkan Allah. Ya, inilah bukti bahwa secara natural asma Allah akan selalu dimuliakan. Ini baru nama yang besar, nama mulia secara natural, secara sunatullah. Tapi kalau nama Yesus, Dek, kamu datang ke Spanyol, Dek, banyak nama orang Yesus, Dek. Nggak ada mulia-mulianya, Dek, nama Yesus, Dek. Nama penjahat di zaman Yesus saja namanya Yesus, Dek. Masa penjahat yang digantikan yang digantikan sama Yesus namanya aja Yesus, Dek. Jangan ya, Dek, ya. Dek, hati-hati ketemu orang Yahudi ya, Dek, ya. Pokoknya saran Uni, jangan sekali-sekali kamu ketemu orang Yahudi, ya. Kalau orang Yahudi tahu siapa kamu, Dek. Okay? Yes, I got it. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Ya dibully lah, masa enggak pula? Orang Yahudi kejam loh, Dek. Kalau seandainya mereka tahu Tuhannya dihina loh, Dek. Apalagi kitabnya, Dek. Dijadikan sashimi kamu, Dek. Bahaya. Ya, diludahi masih mending, Dek. Yang Uni takut kamu dijadikan sashimi, Dek. Masa kamu bilang kitab Maleaki itu kitab begitu? Jangan ya, Dek, ya. Masa kamu bilang nama Tuhan mereka Yesus? Jangan ya, Dek, ya. Nggak bagus itu, Dek. Ay ludah, Dek, nak dosa rati di kalian, Dek. Panik-panik mengecek sih waktu tadi mah. Ladi, maju Ladi. Adi. Shalom. Ya, Adi udah minum obat? Orang nggak sakit kan nggak perlu minum obat, Uni. Kalau nggak sakit nggak perlu minum obat? Iyalah. Jadi kalau minum obat itu kalau sakit? Iya, kalau yang sehat. Adi sehat? Adi sehat? Enggak, kalau orang sehat. Oh, nggak sehat. Adi sehat nggak? Iya, saya sehat. Jadi orang sehat itu hanya minum multivitamin aja. Oh ya. Ayo kita buktikan Adi sehat atau tidak. Ya, apa beda Tuhan sama manusia, Adi? Manusia terbatas, Tuhan nggak terbatas. Yesus manusia apa Tuhan? Dia manusia, dia Tuhan. Sakit kamu. Udah berobat dulu ya, Adi. Gelang ungu ya, Adi. Gelang ungu. Adi, gelang ungu ya. Ada-ada aja lah kalian ini. Entahlah. Berapa lama lagi di kamu sakit nih? Rencana mau berapa lama di dunia, Adi? Adi, kamu udah kamu udah yakin ya kamu masuk surga, Adi? Udahlah. Udah. Berapa lama lagi rencana hidup di dunia?
Ya itu kan kasih karunia Tuhan. Berapa yang ditentukan Tuhan, segitulah kita jalani kan gitu. Loh kok ya dipercepat aja lah biar cepat surga, gimana sih? Ngapain coba nunggu-nunggu? Udah dipercepat aja. Kan udah pasti masuk surga. Kan kita ingin juga menikmati kemajuan-kemajuan dunia ini. Ngapain menikmati dunia, kan surga lebih enak. Oh, atau jangan-jangan kamu tahu kalau di surga nggak nikmat, makanya kamu memuas-muaskan diri dulu di dunia gitu. Oh, kalau gitu ya paham sih. Iya. Terus? Gini, kalau Apa? kalau kita mengakhiri hidup kita kan masuk neraka. Artinya kita bunuh diri lah. Tapi kalau kita dipanggil Tuhan, Kan boleh bunuh diri kan? hah? Boleh kan bundir di agama kamu? Boleh, tapi masuk neraka. Apa guna kita masuk? Loh, Tuhan kamu bundir malah ke surga, dia gimana sih? Mana? Lah itu Yesus emang nggak bundir? Enggak lah. Gimana sih? Terus jadi jangan tunggu. merendahkan Yesus, Jadi bahaya loh. saya tanya, Yesus itu mati atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain? Iya, dia kehendak Allah. Ya udah, berarti dia bundir. Atau dia dibunuh bapaknya? Bukan. Dia masuk Tuh, dalam yang rencana membuat Allah. rencana Yesus mati itu siapa coba? Yesus sendiri atau bapaknya atau iblis? Ya Allah lah. Ya berarti bapak yang menginginkan kematian Yesus. Berarti bapak yang bunuh Yesus berarti. Rencana iya, tapi yang membunuhnya kan iblis, orang-orang yang jahat. Rencana Tuhan itu kan diaktualisasikan sama makhluk Tuhan kan. Berarti kalau kepala pelaku, otak yang melakukan itu sama itu. Pelaksananya kalau nggak diizinkan sama Tuhan nggak terjadi. Berarti yang menghendaki kematian Yesus adalah bapaknya. Berarti boleh dong saya katakan bahwa bapak bunuh anak. Berarti Tuhan bapak bunuh Tuhan anak gitu. Enggak gini dalam Kristen ya kan. Orang yang kudus atau yang dibenarkan dalam Yesus itulah orang-orang yang disebut milik Allah. Tapi orang-orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan itu disebutkan orang-orang bukan milik kepunyaan Allah. Apa ini? Nggak ngerti loh, maksudnya apa sih Enggak gini. Orang-orang Apa? yang jahat itu kan orang-orang yang nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Dia Lah yang kenapa harus diakui dia Tuhan? Mana sih berarti dia? dia bukan milik kepunyaan Allah, berarti bukan. Ini apa sih kamu Adi? Justru orang-orang yang menuhankan Yesus itu sama seperti iblis. Iblis saja mengakui dia anak Allah. Kamu adalah anak Allah itu. Setan juga mengatakan dia adalah anak Allah. Coba Justru jelaskan. kata Yesus, antikristus itu adalah orang yang tidak mengakui dia sebagai manusia. Itu dalilnya ada di kitab kamu. Yang Ya, tidak coba percaya jelaskan, dia coba datang jelaskan sebagai dulu, manusia. Jelaskan dulu, Pak Pendeta Junaidi, silakan, Pak Junaidi. Oh ini Pak Junaidi nih ya. Silakan Pak Junaidi dulu nih. Ini Pak Junaidi ini profesor doktor ini. Ustadz, sebenarnya saya nggak mau jelaskan itu. Saya mau ada nyampaikan sesuatu, Ustadz. Ada apa lagi, mau sadar? Begini, Ustadz. Ada apa? Saya tuh tadi malam itu mimpi, Pak Ustadz ya. Saya melihat situasi yang mengerikan di situ, Pak Ustadz, dalam mimpi itu. Jadi sepertinya ada orang yang disiksa di situ, Pak Ustadz. Saya melihat situasi itu seperti situasi neraka, Pak Ustadz. Jadi ada tangannya dipotong, mereka teriak-teriak minta ampun. Nah di situ saya bingung melihat orang itu, Pak Ustadz. Nah di situ, tapi apa sengaja orang itu, Pak Ustadz, noleh ke saya. Akhirnya saya kenal, Pak Ustadz, orang itu, Pak Ustadz, kayak wajahnya otak waras, Pak Ustadz ya. Halusinasi. Waduh, kok nyerempet ke otak waras ini malah. Saya juga mimpi bang. Tadi malam saya juga mimpi bang. Saya mimpinya gini bang. Jadi saya bermimpi, saya dinikahin gitu kan. Kok saya dinikahin nih? Ada yang ngantarin mahar. Jadi saya sudah disuruh duduk di pelamинannya kan bang. Tiba-tiba saya lihat tuh wajahnya siapa. Ternyata saya lihat bang di samping saya. Kok kayak foto-foto kalian yang di rumah-rumah kalian gitu bang. Itu maksudnya apa itu ya bang ya? Kayak Tuhan kalian bang. Itu gimana tuh bang menurut abang? Berarti kita bahas mimpi nih, Uni. Iya. Diam dulu, saya ini kayak yang bersambut sama Bang Junaidi. Diam dulu Adi, ini lagi bahas cita-cita ini. Ya silakan Iya. Junaidi, kita lagi bahas cita-cita soalnya. Iya, berarti Uni itu mimpi. Mungkin pada saat tidur Umi tidak pernah berdoa. Jadi itu dia masalahnya.
Ya akhirnya Begitu. masuklah Sebenarnya mimpi bukan, yang bukan. nggak benar. Bukan Di situ. secara ilmiah, bukan begitu. Secara ilmiah itu adalah ketika pikiran seseorang itu membayangkan, ya, memikirkan seseorang, maka dia akan masuk ke dalam mimpi itu. Anda terlalu mencintai Bang Otak Waras, makanya Anda bermimpikan Bang Otak Waras. Saya terlalu mencintai Yesus, makanya saya memimpikan Yesus. Itu sebenarnya saya mau ngajak Anda berpikir, ya. Bang Junedi, Anda terlalu mencintai Bang Otak Waras sebenarnya. sebenarnya ada nggak di ajaran Bible itu doa untuk sebelum tidur dan sesudah tidur, Bang Junedi? Ada Pak Ustadz, ada. Di mana aja? Ya, kami diperintahkan Bible itu bukan hanya sekedar mau makan, mau minum, mau tidur, berdoa, tapi kami diperintahkan supaya terus berdoa setiap saat, Pak Ustadz. Nah, di situ dalam hati pun kami mengerjakan sesuatu, kami juga harus berdoa. Jadi hubungan kami itu dengan Tuhan kami setiap saat. Jadi tidak setiap waktu begitu, Pak Ustadz. Ya, tidak setiap saat kami, bukan 5 waktu sehari, Pak Ustadz. Tidak. Punya kami terus menerus gitu, Pak Ustadz. Jadi beda dengan agama orang lain, Pak Ustadz. Iya. Kalau di Islam malah lebih hebat lagi, Bang Junedi. Setiap detik kita harus beramal, berzikir kepada Allah gitu. Bukan hanya sholat saja. Itu sholat itu kan memang cuma kewajiban inti 5 waktu. Tapi selain itu kita harus ala bidzikrillah tatmainnul qulub, kan seperti itu kan. Berzikirlah kamu di mana saja, karena zikir itu dapat menyejukkan hati, kolbu. Kalau di ajaran Kristen nggak ada ayat-ayat seperti itu. Ya, kalau kami Pak Ustadz, ya, terus karena damai sejahtera sudah kutinggalkan bagimu, damai sejahtera sudah kuberikan kepadamu, kata Yesus. Salam, iya, Makanya, salam, Pak Ustadz, iya, aslim, iya. makanya ya, kami di dunia ini penuh dengan damai sejahtera. Apapun yang kami rasakan, apapun yang kami nikmati di dunia ini, baik suka duka dan sebagainya, kami harus terus bersyukur, Pak Ustadz. Di situ Tuhan kami menyuruh kami, dan harus bersuka cita karena kami sudah punya damai sejahtera di situ, ya Pak Ustadz. Jadi tidak bersungut-sungut. Ketika orang menghujat kami tidak akan marah, Pak Ustadz. Nah, di situ ketika orang mengatakan ajaran kami tidak benar, kami tidak marah. Ya terserah orang itulah, karena Yesus mengajarkan kepada kami, kasihilah di situ, karena Allah itu adalah kasih, Pak Ustadz. Nah, jadi tidak heran ya kalau misalnya dalam berdiskusi saya suka dihujat, saya suka dihina, itu tidak heran saya, Pak Ustadz. Nggak ada penghujatan, Bang Junedi. Itu semuanya kan pakai data kalau di komal saya. Komal saya itu kan nggak boleh kalau asumsi kan gitu. Bang Junedi sering naik ke komal saya ini. Pendeta Vincent juga sering kan gitu kan. Jadi kalau berbicara masalah damai sejahtera itu sebenarnya milik Islam, Bang Junedi. Kalau di komalnya Pak Ustadz sih oke saya, Pak Ustadz, boleh-boleh lah. Ya tidak seperti di komal-komal yang lain, Pak Ustadz. Karena di sini kan Pak Ustadz yang aturnya, moderatornya gitu. Cuman kadang-kadang ya yang agak nakal, yang suka-suka ganggu. Waduh, ini nyinggung Otak Waras ini, berbahaya ini Otak Waras. Untung nggak mendengarkan ini. Dengar. Oh, dengar ya. Jadi, masa dibilangnya dia diam-diam aku, Pak Ustaz. Dibilang kita masuk neraka nih. Yang masuk neraka tuh OT, Junedi. Itu kan mimpi, Pak. Mimpi Bang Otak, mimpi. Namanya juga mimpi, mudah-mudahan benar, gitu aja. Jelas ya. Yesaya 66:17, pemakan babi akan dilenyapkan. Masuk neraka kalian, bro. Bang Otak Waras, Bang Junedi ini mimpi tadi semalam katanya ada tangannya dipotong. Ternyata yang dilihatnya itu Bang Otak Waras katanya Bang Junedi. Ini gimana ini? Kata Yesus kalau yang bermimpi itu nggak benar, Pak Ustaz. Itu iblis, kata Yesus. Ya, saya sapa dulu ya Pak Pendeta Vincent. Ya, gimana kabarnya Pak Pendeta? Pak Pendeta di daerah timur ya. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum ke Pak Junedi? Pak Pendeta Vincent? Iya, mungkin saya tidak bertanya, cuma saya menanggapi ya obrolan tadi. Ya, silakan. Sedikit saja, Bang. Jadi yang pertama masalah Mbak Uni Rifa, mimpinya memang saya juga nggak bisa karena
Saya bukan ahli tafsir mimpi, tapi ada beberapa hal yang saya perlu Ya, tambahkan. sebentar tentang Ya. mimpi itu sebenarnya saya sedang menyambut Bang Junaidi dengan mimpi karangan. Itu tidak Oh, benar itu. Ya, oke, saya hanya ingin kita ini semua sama-sama hati-hati dalam bernarasi, karena ketika narasi itu kita dilemparkan orang lain kepada kita, itu hanya membuat kita blunder. Jadi di sini diskusi aja, brother. Oke, Saya baik. pikir orang-orang yang berakal tahu kalau mimpi itu tidak benar ya. Yang saya sampaikan Baik. itu tidak benar. Itu hanya Baik. satir sebenarnya tadi itu. Silakan. Oke. Terima kasih untuk klarifikasinya. Terus berikut masalah sholat 5 waktu, dari Kristen tidak ada. Sebenarnya ini ada kelebihan-kelebihan juga seperti di teman-teman Islam ya, membuat peraturan setiap hari sholat 5 waktu itu saya rasa itu disiplin rohani. Kalau Kristen juga melakukan itu dengan kesadaran penuh untuk menyembah Tuhan setiap hari, ada waktu-waktu tertentu 5 kali dibuat peraturan, saya rasa itu sangat bagus. Disiplin rohani kita. Terkadang kita orang Kristen ini beralasan, berdalih untuk membenarkan diri, kami beribadah, berdoa setiap waktu. Ya betul, kalau kita penuh dengan kesadaran mengasihi Tuhan. Tetapi alangkah indahnya jika ada peraturan ditetapkan, 5 waktu kah, 7 waktu kah, seperti orang Yahudi ya. Itu sangat baik sekali. Sebenarnya itu menolong untuk kita disiplin dalam menyembah Tuhan. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan dalam hal ini. Jadi kita orang Kristen ya mungkin ya buat waktu, atur waktu sendiri-sendirilah kalau begitu. Itu yang saya dengar. Dan kalau masalah naik-naik ke Komal atau room Bang Junaidi, ya kita lihat-lihatlah. Memang betul-betul room itu seorang ustadz, yang moderatornya ustadz, kita naik supaya tidak terjadi penghujatan di sana, Bang. Tidak dicaci maki atau apa-apa gitu. Itu saja Bang pesan dari saya, Bang Junaidi, Bang host. Terima kasih semuanya. Saya izin turun, Bang. Iya, terima kasih Pak Pendeta Vincent ya. Iya, Terima kasih. iya. Unirifa monitor. Cepat kali Pak Pendeta. Sebentar, Waras. Unirifa monitor. Monitor. Mau bisa menghubungi Gurunda? Ini Susanti Boleh. Pemikiran yang dari Manado ini sudah ada di bawah, mau naik, mau mualaf. Ini KTP-nya sudah ada di saya ini. Pak Ustadz Arif, Oke, Bang Junaidi ada Pak. kalau orang mau mualaf itu kok gampang kali Pak Ustadz ya, sampai dipublikasikan di mana-mana gitu ya. Oh Tapi iya, kalau saya- untuk disaksikan. kalau yang- Sebenarnya kalau orang yang- mualaf itu nggak ini, walaupun syahadat sendirian itu nggak ada masalah. Cuman ketika beliau menemui ajal misalnya, kemudian dikuburkan dalam Kristen, itu kan yang malah kasihan dia kan. Makanya kemudian butuh ikrar dan kesaksian, disaksikan oleh banyak orang. Nggak ada masalah. Iya, dengan syahadat aja udah Islam itu Pak Ustadz ya. Sudah Islam dengan ikrar syahadat sendirian di rumah, di kamar misalnya sudah. Walaupun dia Ya, nggak tahu jelasnya apa ya. karena hal administrasi Bang Junaidi ya, ini menyangkut administrasi, dianya itu butuh sertifikat untuk kemudian mengubah KTP-nya yang sebelumnya itu agamanya Kristen kemudian dibawa menjadi Islam, kan butuh sertifikat mualaf kan gitu kan. Maka kami kemudian menyediakan sertifikat itu gitu Bang. Begitu mudah ya. Semudah itu ya Pak Ustadz ya. Iya mudah lah. Tapi di Islam itu tidak ada pemaksaan. La ikraha fiddin kan seperti itu. Tidak ada pemaksaan. Kalau ada yang memang betul-betul mau bertobat, tidak ingin menyembah manusia, Gunung Bang Zuma. tidak musyrik kan gitu kan. Tidak mensyirikan Allah. Ya, kami dengan Nggak. leluasa memberi kesempatan kepada dia agar disegerakan Ya. untuk membaca bersyahadat. Karena kalau tidak disegerakan, ditunda-tunda, ajal tidak ada yang tahu, bisa jadi 5 menit lagi kita akan metong kan gitu kan, wafat. Nah, itu kan kalau kita tidak disegerakan malah kita yang bersalah. Ustaz Tata monitor Ustaz, jangan tidur Ustaz.
Oh begitu, walaupun dia tidak tahu apa-apa tentang Islam, yang penting syahadat gitu ya. Iya, nanti Lalu masalah kedepannya bisa belajar, bisa kita bimbing nanti karena kita punya yayasan juga. Jadi di Arif, berbagai daerah. Ini Ustaz sudah Arif. ini sudah duduk ini Uni. Ya, Bang Zuma kan lagi di proyek. Aku ke Ustadz Alif aja ya. Bentar saya yang hubungi Jurunda ya. Enggak, ini udah dibalas nih. Beliau lagi di proyek. Nih, aku kasih ke Ustadz Arif deh. Nih. Tuh, di chat tuh. Masih di proyek deh katanya tuh. Catata aja tuh, bantuin syahadat tuh. Catata. Kenapa nggak sekali catata nyahadatin gitu? Mbak siapa ini? Putri Kianita atau nama aslinya? Halo, selamat siang Abang. Ya. Udah bisa dia. Udah bisa bawa pentrim dia. Udah bisa. Nama aslinya Susanti Pamikiran ya. Manado ya? Iya, Manado. Ya? Oh ya, dari Manado ya. Ya, sambil lalu menunggu Gurunda Zuma, teman-teman sambil memfollow beliau ya. Sambil saya juga menghubungi Ustadz Alif. Oke Pak Ustadz, saya turun ya Pak Ustadz. Oh, terima kasih. Kenapa? Ya, nanti Junedi ya, saya yang sadar Junedi ya. Ya sudah, nanti ya. Nanti kalau Junedi mau mualaf, saya sadar kamu ya. Yang Kristen turun. Ada yang mau sahadat di situ dia. Lo enggak kok, jangan diintervensi seperti itu lah Bang Junedi. Enggak. Siapa tahu juga ingin cari kebenaran gitu kan. Sudah tobat untuk menyembah anak orang kan gitu Bang Junedi. Enggak, kalau saya kan sudah ada jalan kebenaran itu Pak Ustadz. Tunjukilah jalan yang lurus, itu sudah ditunjukin kepada saya Pak Ustadz. Halusinasi. Jadi saya tidak pernah minta lagi setiap hari. Ya, saya sudah punya jalan kebenaran loh Pak Ustadz. Enggak minta tunjuk lagi. Saya turun Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz. Nanti Selamat lagi siang. ya. Junedi nanti malam naik ya, nanti malam ya. Belajar dulu otak waras tuh dengan Pak Ustadz ya. Saya banyak belajar. Kalau Bibel di luar kepala saya udah. Oke Bang Otak waras, saya turun dulu sebentar ya. Oke, nanti lagi. Ya, nanti malam datang ya, sini ya. Yo. Nyungsep ke bawah. Semoga cepat tobat ya. Ya, salam kenal Mbak Putri. Mbak Putri ya? Iya. Tanti. Ya. Berbahagialah Mbak Putri ya. Kalau sudah mau mualaf, kita sama-sama mualaf Mbak Putri ya. Saya juga mantan Kristen. Iya, Bang. Ya, saya orang Batak Toba asli ya. Terus saya juga mantan Protestan. Saya mualaf setelah saya belajar Bibel. Saya paham Bibel semuanya. Ya Bang Hendy, silakan. KTP-nya sudah saya kirim itu. Aku turun juga dulu Bang Arif ya. Oh ya Bang Adi, ya tidak mengurangi rasa hormat ya. Nanti setelah prosesi ini kita bisa diskusi lagi Bang Adi ya. Oke. Oke. Sama Pak Ustadz, saya juga mau turun. Iya. Bang Yo, mudah-mudahan nanti Bang Yo juga dapat hidayah ya. Itu ya kami terus ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Pada turun. Ya, kemarin sempat ini. Aduh, kok noise ya. Beliaunya itu DM saya, cuman saya itu terlambat buka DM-nya semalam, cuman paginya yang sempat saya baca kan, dia mau belajar Islam, mau bersyahadat katanya. Kemudian kan KTP-nya sudah dikirim ke saya kan gitu kan. Di KTP itu ini sudah kawin. Saya tanya apa suami mengizinkan, ternyata beliau cerai katanya. Apa ortu kemudian
mengizinkan atau menolak. Dia jawab ortu sudah mengizinkan katanya. Itu Bang Hendy. Dari yang bersangkutan aja, Mbak, kenapa mau memeluk Islam, Mbak? Ya, calon saya yang sekarang Islam. Oh gitu. Iya. Ini kota Manado apa Minahasa ya? Manado, Manado. Oh Manado nggak nah? Iya. So lama kan belajar Islam lang? Kita waktu pisah sudah dari 2016. Dari 2019 sudah pernah masuk gereja. So yang ke gereja nggak nah? Ya, enggak. Siapa dong? Karena memang awal menikah itu sebenarnya nikah sama yang muslim, tapi nggak diizinin sama orang tua waktu itu. Jadi udah lama memang mengenal Islam ya? Iya. Kenapa keluarga dong nggak protes mana? Ya enggak. Ya enggak? Enggak. Sebulan kan ya? Iya. Ya mantap. Tunggu Jo sebentar ya. Ada guru dari bawah ya, saya jambak. Udah ada nih masuk nih. Oh, udah. Siap. Assalamualaikum Bang Guru dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak tukar reba. Made ceng kakasi sekarang kota. Melo ke sini. Mau ke Islam. Oh, temon ke sini. Manado kasi. Oh, malupi na malampes sungat. Iya, lampes sungat. Pura di Manrebito. Pura nih. Coba buka camnya dek, biar Banyu mah langsung lihat. Yep. Banyu mah udah ada. Nah, Masya Allah gantengnya, subhanallah. Sesuai Pak dengan Desugi. dikatakan Gerunda. Iya, Pak Desugi maksudnya ganteng. Kacamatanya. Dari agama mana sebelumnya adek ini? Kristen Protestan. Kristen Protestan yang memprotes Kristen yang lebih senior gitu. Iya dong. Kan seniornya Katolik. Gak cocok diprotes, bikin sekte baru kan gitu deh. Bener kan? Iya enggak? Iya. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Jadi sudah tanya jawab pasti dengan teman-teman kita di sini ya. Udah kan ya? Ya, masya Allah. Gimana guru-guru kita? Kita nunggu apa ini? Kayaknya nggak ada lagi yang ditunggu. Silakan. Langsung syahadat. Kita langsung syahadat ya, Dek? Iya. Oke. Tangan kanannya, satu tangan kanan telunjuknya, ya masya Allah udah paham. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah.
Allahu Akbar, takbir, Allahu sahabat-sahabat Akbar, Allahu sekalian. Akbar. Sallu ala Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah. Jadi hari ini disaksikan oleh ribuan mata memandang saudari kita, namanya siapa? Putri Girania. Alhamdulillah sudah resmi menjadi Islam. Mudah-mudahan bisa istiqomah dan menjadi seorang muslimah yang baik, bisa menjalankan syariat Islam ini dengan baik, dengan sempurna, menjaga kemudian ibadah-ibadahnya, dan senantiasa mengisi kekosongan dengan amalan-amalan yang baik. Baik, sebelum kita minta kepada guru kita untuk mendoakan, boleh ikuti saya sekali lagi ya. Ikhlas tanpa paksaan oleh siapapun, ikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Silakan Ahi, kalau mau didoakan adik kita ini, waktu dan tempat disilahkan. Mana nih Ustaz Sugih nih? Pade? Oh ya, tes pemute tadi. Baik, terima kasih Ahi. Saudaraku sekalian, subhanallah, hari ini kita mendapat berkah lagi atas syahadatnya saudari kita Putri Kirania. Hari ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang beliau ucapkan dan yakini pada kesempatan kali ini tidak hanya sebatas di mulut saja, tetapi juga sampai ke hati, bahkan sampai nanti dibawa mati. Insyaallah ya. Oke, saudaraku sekalian, mari kita berdoa bersama. Insyaallah dengan diaminkan Mbak Kirania, ya, itu dikabulkan oleh Allah karena orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dia bersih dari segala dosa. Dosa-dosa di masa lalu, di masa ketika beliau masih kafir, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara amal baiknya tetap dihitung. Nah, orang yang seperti ini insyaallah doanya itu tanpa penghalang, ya, langsung dikabulkan oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain walhamdulillah akhir hamdan syakirin hamdan yu'ahu wa yukafi mazidah. Ya Rabb, lakal yang bagi Allah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa khashu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tu'ahidna inasina aw ahtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rabb, pada kesempatan ini kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau masih mengumpulkan kami dengan orang-orang yang baik ya Allah, orang-orang yang selalu
peduli dengan agamamu ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu aku memuji, dan hanya kepadamu aku meminta ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, pada kesempatan kali ini, saudariku Kirinia mengakui Engkau sebagai Tuhannya ya Allah, mengakui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusanmu yang mulia ya Allah. Kekalkanlah hidayah di dalam hatinya ya Allah hingga akhir hayatnya ya Allah. Beri hidayah juga terhadap orang-orang yang dicintainya ya Allah, baik itu ayah ataupun ibunya atau saudara-saudaranya yang saat ini masih ingkar terhadapmu ya Allah. Mereka ingkar karena tidak tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang benar ya Allah. Berilah hidayah kepada mereka ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah iman di dada kami ya Allah, karena Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Jagalah hati kami di dalam keimanan ya Allah, karena iman ini adalah yang sangat berharga pada diri kami ya Allah. Tanpa iman kita semua tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu ya Allah. Bahkan Kau jijik melihat kami ketika kita tidak beriman ya Allah. Jagalah iman kami di dada kami ya Allah. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan kafir ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengampun, ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, istri kami, saudara-saudara kami seluruhnya ya Allah. Muslimin, muslimat seluruhnya ya Allah. Ya Allah yang Maha memberi rezeki, lapangkanlah rezeki saudara-saudara kami yang saat ini terhimpit ekonomi ya Allah, yang terlilit hutang ya Allah. Lapangkanlah rezeki mereka ya Allah. Ya Allah yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbaring lemas di rumahnya, di rumah sakit, dimanapun ya Allah. Ya beribadah ya Allah ya Rabb. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon, dan hanya kepadamu aku berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian sudah mengaminkan doa kita di kesempatan kali ini. Semoga Allah mengabulkan niat dan hajat kita. Oh, insya Allah nanti ada tim kita di Manado, nanti menghubungi Mbak. Nanti direspon aja ya. Nanti komunikasi langsung, jumpa langsung gitu ya. Ya, baik. Rencana menikah kapan? Belum tahu, Abang. Oh, belum ya. Orang tua udah ada yang memeluk Islam nggak sebelumnya dari keluarga? Cuman dari keluarga saya ada yang Islam. Ibu, bapak? Kristen. Ya doain lah supaya mereka dapat hidayah. Doain aja nanti dalam hati kalau saat sholat gitu ya. Bisa diajarin nggak cara mandi apa? Ada yang mau ngajarin? Silakan. Silakan Ustadz Atta, kasih nasihat Ustadz. Baik, izin Guru dah semuanya. Cuma saya Ya Ustadku, menyampaikan 3 ayat aja. Pertama untuk yang baru mu'allaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru iyyantahu yufar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Jadi keistimewaan orang mu'allaf itu apa? Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, maksudnya yang non muslim,
jika mereka berhenti dari kekafirannya, maksudnya jadi mu'allaf, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Jadi enak ya. Umur 30. Kalau kita umur 30 itu udah banyak dosa itu. Tapi ini tidak. Suci ya. Seperti baru lahir dia. Tinggal untuk seterusnya ini dijaga. Apalagi kan mau nikah. Ada yang membimbing enak. Jadi yang mau nikah kayak gini nih tidak terlalu sulit. Nah terus yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah inilah bentuk dari apa? Kita selalu menyimak, menyaksikan banyak penghujatan-penghujatan di komal-komal sebelah ya. Tapi inilah buahnya dari penghujatan itu. Yaitu At-Taubah ayat 32 itu. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka yang kotor, menghina, mengejek Islam. Tapi apakah Islam akan sirna? Tidak. Justru tidak akan padam ya. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Jadi tujuan mereka ingin memadamkan. Tapi apakah padam? Tidak. Justru akan semakin banyak mu'allaf itu. Karena Allah akan justru membuat menjadi tambah terang Islam itu. Makanya tidak usah disimak orang-orang penghujat di sana itu. Biarlah. Biar ada nyakit-nyakitin ke hati kita. Yang penting kita lihat aja hasilnya. Firman-Nya Allah tuh tidak mungkin bohong gitu. Ya buktinya semakin banyak gurunda kita memualafkan mana. Jadi jangan terlalu sakit hati, jangan disimak. Kalau saya nyimak sakit hati. Ada penghujatan itu. Tapi saya yakin ke ayat ini. Ya silakan aja, jangan berhenti. Ya semakin banyak mualaf. Karena apa? Karena tujuan mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah. Tapi justru Allah malah menjadikan Islam tambah terang. Ya maksudnya apa? Bukan malah berkurang, malah bertambah terus yang mualaf gitu. Ya itulah, jadi intinya untuk saudara kita, saudari ya, putri, ini kembali ke fitrah sebenarnya. Wa ir akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim wa dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi ketika bayi ini belum lahir, Allah sudah mengatakan kepada rohnya, ya, kamu tahu nggak aku ini Tuhanmu? Iya ya Allah. Qalu bala syahidana. Akhirnya dia ternyata lahir dari orang Kristen menjadi Kristen. Tapi ternyata dia kembali lagi ke dulu ya, waktu dia bersaksi ya, bahwa sebelum dia lahir udah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya makanya bersyukur ya. Dikembalikan lagi. Makanya dalam Islam itu kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu suci, tidak punya dosa. Karena memang dia sebelum lahir pun udah bersyahadat gitu. Tinggal dia ketika lahir dari orang non muslim, apakah muslim selamanya atau malah Allah memberi hidayah. Nah yang terakhir, jadi kita itu dalam Islam itu gini, kita ini belum final. Yang Islam jangan terlalu bangga, tapi berdoalah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik dinil Islam. Ya wahai ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini dalam keadaan Islam selamanya. Ihdinas siratal mustaqim itu bermakna tasbit. Tasbit itu apa? Ya Allah tetapkanlah
aku ini jalan yang lurus tetap gitu ya. Yang bermakna gitu kalau dalam tafsir itu, bukan tunjukkan tapi tasbit. Tasbit itu apa? Tambahkanlah hidayah ini gitu. Bukan, tapi kalau kita artikan seperti yang di framing malah, padahal dalam tafsir itu maknanya itu yang saya pernah baca itu gini. Ihdinas itu bermakna pertama tasbit. Tasbit itu meneguhkan. Yang kedua, tolabu majidil hidayah. Minta tambah hidayah. Jadi ihdinas itu bukan tunjukkanlah kami, seakan-akan kan belum dapat petunjuk. Ternyata maknanya itu minta tambahan hidayah. Yang kedua, peneguhan. Ya Allah, saya ini kan sekarang udah dapat hidayah. Ya, teguhkanlah hidayah ini ya Allah. Sebagaimana siratal ladzina an'amta alaihim. Sebagaimana orang-orang kau beri nikmat. Maksudnya apa? Mereka final. Hidayahnya itu sampai meninggal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai. Gitu ya. Yaitu orang-orang Yahudi Nasrani itu. Jadi gitu. Jadi maknanya ihdinas itu bukan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Akhirnya di framing. Oh, berarti belum jalan yang lurus dong. Ternyata maknanya itu pertama tasbit, peneguhan. Yang kedua, tolabu majidil hidayah. Minta tambah hidayah. Tambah terus. Karena iman ini kadang-kadang naik. Kalau naik, jangankan sholat wajib. Sholat sunnah pun semangat kita. Kadang-kadang turun. Sholat wajib pun malas gitu. Makanya tambah terus, minta ihdinas siratal mustaqim, tambah terus supaya iman kita itu bertambah terus. Begitu juga orang-orang non-muslim itu. Mereka juga belum final. Bisa jadi mereka yang benci ke Islam malah dapat hidayah. Kita yang cinta ke Islam bisa saja Allah cabut. Kita belum final di situ. Makanya ihdinas siratal mustaqim itu direnungkan itu maknanya. Ya, atau juga tambah lagi setelah sholat, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, dinil Islam. Wahai yang membolak-balikan hati, yaitu Allah, tetapkanlah ya agama ini, Islam ya, di dalam Islam selamanya sampai meninggal gitu. Nanti insya Allah husnul khotimah gitu. Oke gitu, Gurunda, Ustaz Ruki dan yang lainnya semuanya, silakan. Gurunda Zuma, ada yang mau disampaikan, Gurunda? Wah, Gurunda Zuman lagi jauh dari perangkat mungkin. Ustaz Sugi, silakan Ustaz Sugi. Ya, mengenai mandi sebelum ini. Ustaz Sugi. Ya Ustaz, syarat-syarat untuk melaksanakan ibadah Ustaz bagi mu'alaf Ustaz, gimana Ustaz Tata? Ya kalau mau mandi itu sama seperti orang mau mandi tobat itu niatkan. Kalau bisa setiap hari itu mandi. Ya Allah, saya bertobat, mudah-mudahan dosa-dosaku ya luntur seperti daki-daki yang melengkap di badan saya gitu. Atau kalau mau mu'alaf cukup lah. Oh, saya kan barusan mu'alaf. Ya udah saya mau mandi ya. Mandi kebersihan. Baik dari dosa gitu. Cukup niat gitu doang. Iya kalau orang junub nawaitu ghusla fil hadasil akbar ya, atau orang haid nawaitu ghusla fil hadasil akbari minal haidi, atau mau sholat Jumat nawaitu ghusla fil hadasil akbari nawaitu ghusla li huduri jum'ati, li hadiril jum'ati, itu ya, untuk menghadiri sholat Jumat. Kalau ini mualaf niat aja mandi karena habis syahadat gitu loh. Ya, cukup mandi besar untuk apa? Karena saya sudah bersyahadat. Seakan-akan biar kotoran-kotoran ini apapun bersih. Gitu. Intinya mandi kebersihan. Karena mandi wajib bagi mu'alaf itu kalau dia orang murtad. Pasti kan pernah melakukan junub, maka wajib. Tapi kalau dia murni dari Kristen, itu udah wajib sebenarnya, sunnah. Makanya lakukan itu mandi kebersihan gitu. Kecuali dia orang murtad, pasti pernah melakukan, kalau dia pernah melakukan hadas besar, maka mandi wajib. Tapi kalau orang yang dari lahir udah Kristen, cukup mandi kebersihan karena sudah mualaf gitu.
Gitu doang. Terus caranya untuk bersolat Ustadz ketika si mu'allaf ini belum tahu tentang bacaan-bacaan sholat gimana Ustadz kata? Ya pertama kalau bisa berjemaah. Kalau nggak bisa berjemaah, kalau tahu cara sholatnya berapa rakaat dia sholat. Misalnya subuh 2 rakaat, nggak tahu bacanya, kata ulama itu ya baca dikir udah. Misalnya tahunya subhanallah, maka dikirnya 7 kali. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 7. Langsung dia ruku, Allahu Akbar, subhanallah lagi 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Pokoknya dikir itu yang dihafal itu. Sambil belajar ya. Belajar Al-Fatihah terutama. Karena rukunnya sholat itu yang qauli, yang ucapan itu cuma 4. Takbiratul ihram yang awal, Allahu Akbar itu wajib yang pertama, untuk lainnya sunnah. Terus Al-Fatihah. Nanti doa-doa ruku sujud itu sunnah. Nanti ya wajibnya tahiyat. Ya sampai sholawat itu. Yang terakhir salam, assalamualaikum warahmatullahi, itu doang yang wajib. Makanya itu dihafalkan duluan. Al-Fatihah, tahiyat itu sudah. Kalau Allahu Akbar kan gampang, langsung hafal. Tinggal tahiyat dengan Al-Fatihah itu harus dihafalkan pelan-pelan. Selama belum hafal, kalau mau sholat kan harus baca, ya baca dikir yang dihafal. Saya hafalnya apa? Oh subhanallah, ya subhanallah. Ada yang lebih panjang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya baca itu 7 kali. Apalagi ada yang mimpin enak. Kalau berjemaah enak. Kalau jemaah itu kan tidak usah baca, tinggal dengerin imam. Imamnya ruku, ikut ruku, tidak usah baca apa-apa, tidak masalah. Apalagi mu'allaf ya, gitu loh. Mbak Putri ya, yang baru mu'allaf, artinya sebenarnya sesungguhnya dulu Anda Kristen yang dikatakan pengikut Yesus itu tidak benar. Ya, justru kita mualaf inilah kita yang dikatakan mengikuti ajaran Yesus. Ya. Kenapa? Fakta, itu fakta. Yesus seorang yang taat hukum Taurat. Hukum Taurat itu salah satunya babi haram, Imamat 11 ya. Selanjutnya Yesus berpuasa. Muslim berpuasa. Ya. Yesus sunat ya. Mengikuti perjanjian kekal Abraham dengan Tuhan ya, Kejadian 17. Dan banyak hal-hal lain juga dilakukan Yesus. Misalnya dia sholat ya, Matius 26:39 ya, sujud, rukuk dan sampai kepada tanah. Dan juga itu ada tertulis di perjanjian lama, kalau nggak salah di perjanjian di Nehemia 6:7 ya. Orang Yahudi begitu juga. Jadi ya banyak hal-hal ya. Dan juga satu lagi ya, Yesus juga mengatakan Tuhan itu Esa. Ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Tuhan Allah kita, kata Yesus. Dia punya Allah, dia punya Tuhan ya. Markus 12:29. Tuhan itu Esa, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi kita sama Yesus sama-sama punya Tuhan yang sama. Nah, itu sesuai dengan syahadat Musa di Ulangan 6:4. Malu. Ya. Jadi itu ya semangat ya buat saudara-saudariku, dan pelajari terus Islam ya supaya makin kuat imannya, dan jangan goyang lagi Mbak ya. Apapun cerita di sana sini, apapun framing sana sini, jangan dengar lagi ya. Kenapa saya katakan terkadang ada seseorang itu yang mungkin kalau agak lemah ya, tapi saya tegaskan kita jangan goyang lagi setelah kita masuk Islam, karena Islamlah agama satu-satunya yang benar ya. Jelas di Al-Quran dikatakannya ya, Islam itu agama benar, dipastikan di situ di Al-Quran. Di kitab lain tidak dikatakan demikian. Dan seterusnya ya. Kalau dikatakan Yesus itu mengenal Kristen juga tidak ya, karena dia sejatinya adalah seorang rabi Yahudi, nah, gitu. Jadi Yesus itu gak kenal Kristen, gitu Mbak.
Dan selanjutnya lagi saya bermohon juga ya didoai ya kepada Mbak, karena Mbak itu ya setelah masuk Islam dosa-dosanya dihapuskan kembali suci ya gitu ya. Kami juga mendoakan itu agar kami juga semakin kuat ya menjalani kehidupan ini. Juga kami setiap saat ya bersama guru-guru semuanya setiap hari ya mensiarkan berdakwah ya tentang Islam, bagaimana kemudian agar banyak orang-orang yang sesat selama ini bisa menemukan kejalan kebenaran di Islam itu sendiri. Hari ini kita ketahui juga ya berjubel-jubel manusia di dunia, di Eropa kita ketahui juga ya, kemudian mereka itu keluar dari kekristenan, itu fakta yang nggak bisa dibantahkan karena dunia informasi sudah terbuka lebar ya, bisa diakses dimanapun, bahkan di HP kita bisa buka data bagaimana tentang sejarah Islam, sejarah Kristen, sejarah Yahudi, dan sejarah Yesus dan sejarah lainnya. Yang ternyata Yesus adalah memang manusia seutuhnya. Di Bibel sangat jelas dikatakan Yesus itu memang manusia. 2 Yohanes 1:7, dia datang ke bumi sebagai manusia, bukan Tuhan. Justru yang mengatakan dia Tuhan justru adalah antikristus dan penyesat. 2 Yohanes 1:7 itu sudah jelas. Nggak mungkin ya kalau dikatakan Tuhan, masa Tuhan dilahirkan oleh manusia? Ciptaan melahirkan pencipta. Nah, masuk akal. Inilah yang membuat saya terguncang salah satunya, sehingga saya juga ya akhirnya menemukan kebenaran di Islam. Dulu saya merasa benar sekali. Oh, saya Kristen, nah, gitu. Saya benar, bahkan saya olok-olok terang teman-teman saya Muslim waktu itu. Ya, saya juga udah 10 tahun lebih Mbak ya, mualaf. Saya kecil dididik ya, bagaimana saya dulu SD di Metodis ya, tahulah kita Metodis gimana kan. Bahkan saya sempat kuliah di kampus Kristen ternama ya, saya usah sebutkan namanya. Dan setelah saya saya awalnya mualaf juga kena pergaulan ya, bergaul dengan teman-teman Muslim. Setiap saat saya satu tim ya Muslim, ketika masuk dari pagi sampai sore itu, bahkan sampai malam kami bersama naik kereta, sama tugas wartawan. Saya aslinya wartawan ya. Jadi kami meliput dan ketika azan saya membawa dia ke masjid untuk sholat. Dia orang Aceh itu, taat kali orangnya. Inilah membuat saya apa? Saya tertegun ketika dia masuk masjid membuka sepatu ya, dan selanjutnya ke samping itu mencuci tangan muka semuanya, berwudu ya, baru masuk ke dalam. Nah, saya tercengang bagaimana waktu itu saya ke gereja ya pakai sepatu sebebas-bebasnya. Bahkan saya pernah temukan seseorang yang menginjak kotoran, hanya dilap-lap di atas rumput langsung masuk. Begitu bedanya ketika aku dulu ya, masuk rumah ibadah, padahal ya aku masuk ke rumah aja, ke rumah seorang aja buka sepatu, buka alas kaki. Ini rumah ibadah loh. Inilah yang membuat aku terguncang waktu itu. Satu hal lagi ya, satu lagi yang membuat aku terguncang yaitu konsep Tritunggal. Saya dulu Tritunggal ya, Protestan saya dulu, HKBP. Jadi dikatakan Bapa, Putra, Roh Kudus. Yesus posisi putra atau anak ya, Bapa, Anak, Roh Kudus sama saja dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi kemudian ada yang mengatakan Yesus itu Allah sendiri, kacau ini. Bapa sendiri kan ya, Yesus itu Bapa. Padahal kita ketahui Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Mereka bukan berbeda. Artinya apa? Ini membuktikan 3 Tuhan. Makanya ketika berdiskusi antara sesama Kristen, antara lain denom, antara Oneness dengan Tritunggal, Oneness menuduh Tritunggal ini 3 Tuhan. Wajar. Karena konsep Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Kalau udah bukan berarti nggak sama. Dan ayatnya ada ya, Yohanes 5:26, Bapa punya pribadi sendiri, Anak punya pribadi sendiri. Yohanes 13:16, pengutus lebih besar pada yang diutus. Yesus itu diutus ya, Matius 15:25, Matius 15:24.
Jadi itulah dari saya sebagai sedikit tambahan, artinya kuatkan imanmu, Mbak, setelah kamu di Islam, jangan goyang lagi ya, karena saya tahu juga terkadang manusia itu bisa goncang kalau dia nggak kuat imannya. Kuatkan imanmu, apapun ceritanya ya, perdalam keislamanmu ya, banyak belajar ngaji dan sebagainya, dan sholat jangan lupa. Itu dari saya sementara. Terima kasih saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi bisa dilihat teman-teman ya, mulai dari tahun baru 2025 sampai saat ini, itu nyaris setiap malam di komal-komal muslim, Gurunda Zuma itu mensyahadatkan satu orang, bahkan lebih dari satu orang, bahkan satu keluarga. Di sini aja sudah beberapa kali, kemudian di room-room muslim yang lain juga sering, malah kayaknya nyaris setiap hari ada yang mu'alaf. Begitu, itu menandakan bahwa ajaran Islam itu adalah jalan kebenaran, dan yang jelas bom-bom mulai kepanasan di sini. Pasti kepanasan si bom-bom itu. Tapi gini, Tat, saya belum pernah mendengarkan si Edi selagi debat, si bom-bom, mereka-mereka inilah. Dan tiba-tiba ada muslim, saya mau murtad dong. Nggak ada sejarah macam begitu. Kayaknya nggak ada deh. Mustahil deh kayaknya. Ya dibully lah, masa enggak pula? Tapi selama ini kita diskusi baik-baik, mereka teredukasi, kembali dia memeluk Islam. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.